Di breaking news, pemirsa, tingginya air banjir dapat kita prediksi. Ini sesuai dengan ketinggian air di pintu air yang tersebar di Jabodetabek. Dan berikut kami berikan informasi ketinggian air pada pukul 10 pagi tadi. Dan bisa untuk melihat suasana banjir di kawasan Pejaten Timur, kita terhubung dengan rekan Galuh Pandu. Selamat siang Galuh, bagaimana kondisi terkini di Pejaten Timur? Silakan dengan informasinya. Iya, Togi dan pemirsa, saya masih berada di Pejaten Timur dan terpantau debit air sekarang sudah mulai berangsur menyusut. Dapat kita lihat, saya akan ajak Anda untuk melihat lebih dekat bagaimana situasi kondisi debit air di sini. Jika Anda melihat ke tembok bagian warna biru, ada terlihat tanda basah. Ini ada sekitar penyusutan sekitar 15 cm. Namun di mengarah sekitar 10 meter ke arah daerah aliran sungai, ketinggian air masih setinggi orang dewasa. Dan terlihat ada warga juga masih ada di sana, kemudian di lantai 2, sehingga warga juga harus mengungsi di lantai 2 agar tidak terdampak aliran air. Dan dilihat ini ada warga yang berjalan, kemudian ketinggian air bisa mencapai perut. Dan mengingat bahwa kondisi debit air ini sudah mulai berangsur turun, warga yang ada di sekitar juga sudah mulai membersihkan yang ada di dalam rumah. Dapat dilihat di sini ada sejumlah barang-barang di dalam rumah yang sudah mulai diangkat ke kursi-kursi. Dan untuk selanjutnya dapat kami informasikan pula bahwa banjir di daerah ini merupakan banjir terparah dalam 18 tahun terakhir, yang terakhir terjadi pada tahun 2007 yang menyebabkan ketinggian air akibat luapan Kali Ciliwung ini setinggi 4 meter. Dan ini adalah banjir kiriman dari wilayah Bogor, yang mana di kawasan Bendung Katulampu di Bogor sudah siaga 1 dan air kemudian meluap di area Kali Ciliwung dan menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Jakarta, termasuk salah satunya adalah Pejaten Timur sebagai kawasan yang cukup parah terdampak. Dari banjir ini ada sekitar 7 RT di RW 6 Pejaten Timur yang terdampak, sehingga menyebabkan sekitar 7.000 warga harus mengungsi akibat banjir yang terjadi di sini. Dan saya juga akan tunjukkan bagaimana banjir merendam rumah dengan ketinggian 2 lantai yang ada di sebelah sana. Ini adalah area terparah juga yang dekat dengan aliran sungai Kali Ciliwung, yaitu hanya berjarak sekitar 10 meter dari daerah aliran sungai. Permisi Ibu. Dan ini dapat Anda lihat bahwa barang-barang warga yang terdampak banjir sudah mulai diungsikan ke daerah yang lebih tinggi, dan ini sudah terjadi sejak subuh tadi pada sekitar pukul 4. Ini ada berbagai macam barang-barang berharga, barang-barang elektronik, lemari, kursi, sofa, mesin cuci, dan lain sebagainya sudah diungsikan untuk naik ke area yang lebih tinggi. Informasi yang kami dapat bahwa proses evakuasi ini berlangsung selama 4 kali, mengingat bahwa debit air pada sejak pukul 4 sore tadi terus meningkat, sehingga warga harus membawa barang-barang yang berharga untuk ke tempat yang lebih tinggi. Saya akan tunjukkan di sisi sebelah sana. Kami tidak bisa menjangkau sisi sebelah sana karena ketinggian air juga sudah cukup dalam. Dan kami hanya bisa mengakses untuk ketinggian air setinggi betis. Ada rumah 2 lantai
Ya, ini ketinggian air, ini jarak kami dengan daerah aliran sungai adalah sekitar 7 hingga 100 meter. Namun ke arah bawah atau mendekati ke daerah aliran sungai sekitar 10 meter dari daerah aliran sungai itu ada rumah 2 tingkat yang terendam banjir hingga atap, yang artinya air ini sudah mencapai 4 meter. Dan masyarakat di sini juga sedang menunggu, tidak bisa melakukan aktivitas seperti bekerja, bersekolah, dan lain sebagainya, menunggu air turun. Informasi yang kami dapatkan bahwa air ini biasanya akan mulai surut pada sekitar 4 hingga 5 jam ke depan jika tidak terjadi intensitas hujan yang tinggi di wilayah Bogor. Juga kami informasikan bahwa di sini warga juga sudah membangun dapur umum di salah satu rumah warga di ketinggian yang tidak terdampak banjir untuk aktivitas melakukan sahur dan juga berbuka puasa, mengingat ini adalah bulan suci Ramadan ketika masyarakat Muslim melaksanakan ibadah puasa. Warga di sini juga saling bahu-membahu serta membutuhkan beberapa kebutuhan-kebutuhan seperti pangan, sembako, selimut, kemudian kasur juga untuk warga yang terdampak akibat banjir yang terjadi di Pejaten ini. Sementara demikian, Togi, kembali ke Anda. Kalau terkait dengan kebutuhan yang diperlukan oleh warga yang terdampak, apakah Pemda tempat ini pun juga sudah membantu warga? Ya, informasi yang kami dapatkan setelah kami berbincang dengan beberapa warga dan juga RT di sini, sementara belum ada bantuan dari pemerintah ataupun dari sejumlah relawan. Hanya kami tadi melihat ada relawan Kali Ciliwung yang datang ke sini untuk memantau. Namun belum ada bantuan berarti selain bantuan berupa box-box makanan yang dibutuhkan oleh warga untuk sahur, berbuka puasa, dan juga kebutuhan-kebutuhan pangan untuk warga-warga dan juga anak-anak kecil yang harus memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Sementara itu, Togi. Galuh, terkait dengan evakuasi warga yang terdampak banjir, apakah ada warga yang tetap menginginkan berada di dalam rumah mereka atau semuanya sudah dievakuasi ke tempat yang lebih aman? Ya, Togi, untuk warga yang terdampak banjir, ini ada sekitar 7 RT di RW 6 di Pejaten Timur, dan salah satu RT yang paling parah terdampak adalah RT 11 tempat saya berdiri ini, yang mana bahwa rumahnya sudah terendam banjir hingga atap sehingga warga sudah tidak mungkin untuk bisa berdiam diri dalam rumah. Dan untuk rumah-rumah yang di ketinggian yang lebih tinggi daripada di dekat dengan aliran sungai, ada yang masih bertahan di dalam rumah masing-masing, terutama di lantai 2 jika rumahnya memiliki 2 lantai. Dan selebihnya warga akan mengungsi ke rumah saudara-saudara ataupun rumah tetangganya, serta untuk barang-barang berharga yang terendam banjir di rumah di area bawah yang dekat dengan aliran sungai juga harus dititipkan di rumah tetangga yang ketinggiannya lebih tinggi dibandingkan rumahnya. Demikian, Togi. Galuh, ini terkait dengan mungkin ini musiman di banjir tersebut, apakah ini memang per 5 tahunkah atau ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya banjir di daerah Pejaten Timur? Banjir yang terjadi di Pejaten Timur ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dan terakhir kali terjadi pada tahun 2007. Artinya sudah 18 tahun setelah kejadian banjir yang terjadi pada tahun 2007 kemudian terulang kembali di tahun 2025. Yang mana ini bukan banjir tahunan atau terus berulang, namun ini salah satu peristiwa yang cukup langka juga terjadi karena setelah 18 tahun terjadi di ketinggian yang sama. Tapi banjir masih beberapa kali terjadi di tahun-tahun sebelumnya, namun tidak setinggi ini, tidak sampai 4 meter dan masih dalam jangkauan banjir di sekitar betis paha atau manusia, orang dewasa maksud kami. Dan masyarakat di sini juga masih belum bisa beraktivitas seperti biasa. Kami melihat di sini masyarakat juga masih berkumpul di sekitar lokasi untuk menunggu dan menanti banjir ini surut, yang mana informasi yang kami dapatkan bahwa banjir ini akan surut pada 4 hingga 5 jam ke depan jika tidak terjadi intensitas hujan yang tinggi di kawasan Bogor. Mengingat banjir ini disebabkan karena banjir kiriman yang ada dari wilayah Bogor. Togi. Kalau boleh mungkin ceritakan kembali sejak kapan banjir ini terjadi di Pejaten Timur? Apakah dari subuh tadi atau sejak tadi malam?
Ya, banjir kiriman yang terjadi dari wilayah Bogor di Pejaten Timur ini juga sudah dimulai sejak Minggu malam ketika terjadi banjir di kawasan Bogor, yang mana Bendung Katulampu ini sudah masuk siaga 1 pada malam hari, yang kemudian pada Senin ini sudah mulai surut di kawasan Pejaten Timur, namun kembali naik lagi pada Selasa pagi sekitar pukul 4 dan debit air terus meningkat hingga pada pukul 9 pagi. Dan terpantau hingga pukul 11 ini banjir sudah mulai surut, debit air sudah mulai berkurang di 15 cm dari ketinggian awal. Dan banjir ini diprediksi akan mulai surut debit airnya pada 4 hingga 5 jam ke depan. Mungkin Togi dan pemirsa, saya akan mencoba mengajak Anda berbincang dengan warga yang ada di sini bagaimana kronologi persisnya banjir ini terjadi di sini. Selamat pagi, boleh berbincang sebentar? Bapak warga di sini? Oke, baik. Bapak dengan siapa Pak namanya? Hardoyo. Pak Hardoyo. Pak Hardoyo, rumahnya terdampak banjir? Kena 1,5 meter. 1,5 meter. Oke. Ini. Dalam, berarti tidak bisa tinggal di rumah ya sementara waktu? Bisa lah. Ini sudah mulai dari jam berapa Pak banjir terjadi? Mulai jam 3. Jam 3 pagi tadi? Jam 3 pagi mulai gede nyampe pagi, nyampe jam 6, jam 7. Oke, jadi airnya terus meningkat ya? Meningkat nyampe jam 9, terakhir nih jam 9. Pertama kali banjir terjadi kapan Pak? Kan ini dari Minggu malam ada banjir dari Bogor. Nah ini mungkin Bapak bisa ceritakan Pak. Kemarin yang pertama banjir sehari yang lalu, yang Senin ya. Itu semata kaki di rumah. Nah ini selesai dikuras, malamnya banjir lagi ini. Jadi 2 kali kena. Bapak sudah berapa lama tinggal di sini Pak? Kalau saya baru tahu ini, baru 4 bulanan paling saya di sini. Baru 4 bulanan di sini. Nah ini kabarnya kalau dari warga ini terakhir kali terjadi 2007 Pak. Sudah dengar informasi? Sudah, saya masih sekitar sini juga. Cuman mertua kan di bawah situ, udah kelep. Atapnya udah nggak kelihatan. Oke. Ini barang-barang Bapak apa yang bisa diselamatkan Pak? Ya ini aja, ngambang semua udah. Ngambang semua. Jadi hanya baju yang menempel di badan Pak? Iya, basah. Ini pinjem tadi tuh. Jadi nggak sempat menyelamatkan barang-barang berharga Pak? Kemarin udah sempat dinaikin, ternyata nambah tinggi, ya udah kita nggak keburu lagi udah. Udah ditatakin, udah ditinggiin semeter. Matanya makin lama makin naik. Ya udah nggak bisa. Aktivitas kerjaan hari ini harusnya Bapak berangkat bekerja atau seperti apa Pak? Harusnya berangkat. Tapi tidak bisa? Ya nggak bisa, anjir. Ngurusin di rumah ya. Ini kebutuhan yang dibutuhkan saat ini apa Pak? Wah, kalau yang dibutuhin apa ya Pak? Tapi saat ini mengungsi di mana? Ya di sini-sini aja nih, ngumpul-ngumpul. Nongkrong-nongkrong sini. Oke, sampai banjirnya surut? Iya. Kira-kira berapa lama lagi Pak? Wah, kalau ini nggak tahu ya Mbak. Nggak bisa prediksi nih. Yang lebih paham kan ini yang lama di sini. Ini yang lama di sini. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Semoga banjirnya cepat surut. Saya akan mencoba berbincang dengan yang lebih paham kalau menurut informasi Bapak. Bapak, permisi, selamat pagi. Boleh berbincang sebentar Pak? Oke. Ini malu karena nggak punya gigi aja. Pak, sudah lama tinggal di sini Pak? Oke, baik, kita akan beralih ya. Ada yang mau berbincang? Bersedia berbincang dengan saya? Ibu, boleh berbincang sebentar Ibu? Oke, saya akan mencoba berbincang dengan yang sudah lama tinggal di sini, Togi dan pemirsa, seperti apa banjir yang sudah pernah terjadi di sini. Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Eti Wasiah. Ibu Eti sudah berapa lama tinggal di sini? Dari tahun 81. Dari anak umur 7 bulan sampai sekarang anak udah punya anak gadis. Oke, Ibu rumahnya di sini atau? Paling pinggir. Yang Pinggir kali. Atapnya itu. Pinggir kali. Berapa meter dari kali Bu? Sekitar 30 meteran. 30. 30-an. 35-an dah. Katanya banjir ini terakhir kali terjadi setinggi ini tahun 2007, betul? Iya, betul. Paling tinggi. Pertama tinggi tahun 2007 di sini. Pertama. Dan terulang lagi di tahun 2025. 25. Nah ini Setiap 5 tahun sekali. 5 tahun baru begini, 5 tahun baru begini. Kalau banjir tahunan udah biasa. Semeter, setengah meter. Kalau yang tahunan. Kalau ini yang 5 tahun sekali. Yang paling parah. Iya. Oke. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk informasinya. Semoga banjir cepat surut dan sehat selalu. Sementara itu kembali ke Anda Togi. Kita akan update lagi informasi banjir di Pejaten Timur. Selamat bertugas kembali. Ini masih ada ini.
Oke. Udah biar digigit dulu satu. Ini Masjid Al Arif yang pengajian. Ya ini Al Arif nih. Pelan-pelan. Udah nyampe ya, udah nyampe ya. Yang pegangan, yang pegangan. Yang pegangan, ya. Dan bisa kita akan pantau kawasan Puri Kembangan, Jakarta Barat. Ada rekan Jen Cahyani. Selamat siang Jen. Bagaimana kondisi terkini di sana? Silakan dengan informasinya. Selamat siang Togi dan juga pemirsa ya. Kalau kondisi di kawasan Puri Kembangan, ini tepatnya saya berada di lampu merah Pasar Puri Kembangan. Nah, ini di tengah lalu lintas yang cukup padat ya akibat dari adanya genangan atau banjir yang sudah mulai naik sejak pagi tadi. Ini bisa dilihat ya Togi dan juga pemirsa, ini meskipun tidak terlalu tinggi, tepatnya ini sekitar mungkin 20 cm sampai 30 cm, namun tentu saja ini dapat sangat menghambat mobilitas masyarakat ya yang untuk bepergian ataupun bekerja dan lain sebagainya. Mulai dari kendaraan bermotor, roda 2, roda 4, dan juga banyak juga truk yang mengangkut barang. Ini terkendala dengan adanya antrian kendaraan. Nah, kalau tadi kami sempat pantau memang sejak pukul 7 pagi ini memang sudah naik airnya yang semula hanya sebatas mata kaki orang dewasa, namun sekarang sudah naik ke betis orang dewasa. Nah, namun di tengah jalan raya ini, tak hanya di sini, ini ada beberapa titik atau spot-spot untuk pemukiman warga yang ada di sekitar sini yang terendam ternyata lebih tinggi airnya. Nah, sehingga ini tentu saja ya menyulitkan aktivitas warga atau masyarakat yang ada di sini. Kemudian
kami tadi juga sempat bertanya kepada petugas yang bertugas di sini, ada dari kepolisian, kemudian dari Dinas Perhubungan, kemudian dari suku Dinas Sumber Daya Air. Ini mereka mengatakan kalau banjir pada tahun ini, tepatnya pada hari ini di area atau kawasan Kedoya Selatan ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau biasanya banjir yang terkena atau yang menggenangi kawasan di sini, ini memang hanya karena banjir kiriman saja. Namun untuk beberapa hari terakhir ini banjir yang menggenangi kawasan atau wilayah di sini ini gabungan dari ada banjir kiriman dari Bogor, kemudian juga curah hujan yang cukup tinggi di beberapa hari terakhir ini, khususnya pada malam tadi, sehingga ini air yang menggenangi di kawasan Kedoya Selatan di Pasar Puri Kembangan ini jadi naik dan tentu saja menghambat mobilitas masyarakat yang ingin melakukan perjalanan. Nah, Togi dan juga pemirsa, saya akan coba tanyakan kepada pihak kepolisian yang bertugas di sini. Bapak, mohon izin Pak. Nah, saya mau mengobrol sedikit Pak terkait banjir yang menggenang di sini Pak. Bapak dari Polda ya Pak ya? Saya dari Ditlantas Polda Metro Jaya, Satlantas Wilayah Jakarta Barat. Nama saya AKP Karta, Kanit Lantas Unit Kembangan. Ya. Ini kalau untuk lalu lintasnya sendiri, jalur mana saja yang ditutup dan juga jalur mana saja yang dialihkan Pak? Baik, saat ini saya berada di TL Pasar Puri Kembangan. Nah, untuk arus lalin, mengingat sini terjadi genangan air, untuk arus lalin yang datang dari Kebon Jeruk, Joglo maupun dari TL Srengseng yang akan melintas TL Pasar Puri, kita tutup, kemudian kita alihkan belok ke kiri mengarah Wali Kota. Kemudian yang dari arah Wali Kota itu kita belokkan ke kanan ke arah Srengseng. Karena mengingat yang lurus ke arah Kedoya sudah kita lakukan penutupan, mengingat di sana terjadi genangan air, ketinggian air selutut orang dewasa. Baik, Pak. Ini kalau macetnya sendiri sudah dari jam berapa Pak antrian kendaraan yang ada di sini? Antrian kendaraan tadi 5:30 masih aman, ya. 5:30 jam 6 masih aman. Kira-kira 07.00 saya melintas sudah mulai terjadi kepadatan. Ya baik. Kalau personelnya sendiri Pak, mungkin dari tim Bapak, dari Polda Metro atau dari Polres di setempat, ada berapa Pak untuk pembagian untuk yang ada di sini genangan banjir ini? Di arah Kembangan itu sementara untuk di TL Puri itu ada anggota saya, kemudian saya gabung dibantu dengan rekan-rekan di Sub, kemudian dari rekan-rekan PPSU, Satpol PP dan rekan-rekan dari kecamatan maupun kelurahan di wilayah Kembangan. Ya. Pak, ini kalau dilihat mobilitas masyarakat kan cukup tinggi ya yang lewat di sini. Ini kebanyakan yang melintas roda 2 atau roda 4 atau banyak truk juga sih Pak? Kalau yang melintas di TL Pasar Puri memang lebih banyak itu roda 2. Tetap kita lakukan, kita himbau, kita edukasi sama yang melintas. Ya kalau bisa jangan melintas di TL Puri, bisa ambil jalan alternatif lain karena memang semakin siang ini bukan semakin surut, semakin tambah airnya ini. Yang tadinya hanya sebetis kaki bawah orang dewasa, sekarang udah mulai bertambah, sudah mulai lutut. Pak, ini kan di sekitar sini ada wilayah perkampungan juga ya Pak ya. Ini kondisinya seperti apa? Apakah airnya lebih tinggi genangannya daripada di sini atau seperti apa? Baik, saya sampaikan tadi mendapatkan informasi dari tata air, rekan-rekan dari PPSU juga, terutama yang di Kembangan Selatan dari RT 1, RT 5, RT 6, RT 7, Kembangan Selatan itu tadi dapat laporan sepinggang orang dewasa. Dewasa. Nah, Pak, mungkin yang masih menjadi kendala Pak untuk penertiban di lalu lintas ini apa saja Pak? Sementara karena sudah kita alihkan arusnya, ya paling rata-rata kendalanya roda 2 ini nggak sabaran,
mau masuk ya, karena memang muternya juga cukup jauh, itu saja. Tapi alhamdulillah sementara ini tidak ada terjadi gontok-gontokan, ya kita himbau, kita selalu edukatif sama yang melintas. Tetap kita himbau, memang roda 2 ini sangat sensitif karena genangan airnya cukup tinggi. Ya, kalau untuk roda 2 sendiri Pak, ini kan kalau ada genangan, misalnya ada lubang itu tidak kelihatan ya Pak. Ada yang jatuh nggak Pak? Betul, untuk sementara ini kendaraan roda 2 yang memaksa masuk, ya sudah kita himbau juga memaksa masuk. Sementara memang tidak kelihatan mana jalan yang berlubang, ya hanya kendaraan roda 2 itu hanya terjadi mogok di jalan, kemudian kita bantu, kita dorong, kita ke pinggirkan. Gitu. Tapi selain pihak kepolisian yang ikut membantu dan juga berjaga di sini, dari mana saja sih Pak? Dari Satpol PP, Dishub, rekan-rekan dari sumber air, ya, kemudian dari PPSU, ya kita berjibaku di sini untuk membantu arus lalu lintas. Baik Pak, kalau untuk dari tahun-tahun sebelumnya Pak, apakah banjirnya sama seperti ini untuk penyebabnya dan juga genangannya, atau tahun ini berbeda sih Pak? Ya kalau setahu saya baru tahun inilah, ya kemarin-kemarin sih nggak terlalu ya, kalau masih bisa dilintasi lah. Yang ke arah Kedoya juga masih bisa dilintasi, ini kiriman dari kali Pesanggerahan, sehingga meluap ke jalan, ya terjadilah genangan air seperti ini. Ya sementara sih masih, ya arus masih kencang juga sih, mudah-mudahan semakin siang semakin bisa kondusif. Ya baik, mungkin terakhir Pak, harapannya untuk penertiban hari ini dan juga banjir atau genangan yang ada di sini Pak. Harapan saya ya mudah-mudahan cepat surut, masyarakat bisa beraktivitas, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 dan lebihnya bisa melintas lebih enak. Kemudian saya himbau kepada masyarakat yang akan melintasi Pasar Puri, saya harapkan kalau bisa jangan melintasi Pasar Puri, bisa cari jalan alternatif lain, karena mengingat jalan arah Kedoya, arah ke arah Dan Mogot, itu juga di Dan Mogot juga terjadi genangan air. Terima kasih banyak Pak Karta, selamat bertugas kembali ya Pak ya. Nah itu dia Togi dan juga pemirsa, bagaimana penjelasan dari pihak kepolisian terkait dengan khususnya lalu lintas yang ada di sini. Nah tadi kalau kita sempat mendengarkan, memang salah satu yang menjadi kendala adalah untuk roda 2 sendiri yang masih agak sulit diatur. Jadi ada penutupan jalan, beberapa penutupan jalan di sini untuk penertiban karena tidak boleh putar balik, kemudian untuk mengatasi kemacetan. Ini juga masih banyak roda 2 yang masih melanggar begitu. Dan ini tentu saja dari pihak kepolisian dan juga petugas yang berjaga di sini, kalau misalnya ada yang mogok seperti itu, mereka tetap harus membantu. Nah ini yang masih menjadi salah satu kendala. Nah ini di belakang saya juga ternyata banyak adik-adik yang sepertinya mengabadikan banjir ini sebagai tempat untuk berenang ya, Togi dan juga pemirsa. Nah ini juga salah satu kendala ya dari pihak kepolisian untuk bagaimana mereka pada saat masih menertibkan jalanan, tapi bisa terkendala dengan adanya anak-anak yang bermain di sini. Nah, Togi dan juga pemirsa, kalau tadi kita bisa ulas juga untuk penutupan jalan dan juga pengalihan jalan, ini juga dapat menjadi salah satu imbauan dan juga petunjuk juga ya bagi masyarakat yang ingin melintas di area Puri Kembangan di Kedoya Selatan, Jakarta Barat. Sementara itu Togi. Baik, terima kasih Jen Cahyani atas informasinya. Nanti kita akan update lagi. Dan pemirsa, kita akan break sejenak. Dan breaking news akan ditemani oleh rekan saya Bernadetta Giting. Saya Tagus Naga pamit undur diri. Terima kasih.